apa ya, penjaga sekolah satu. Kemudian sekolah kami juga itu letaknya sangat strategis. Kemudian udaranya sangat sejuk karena berada di jauh dari keramaian kota. Ya, kemudian apa lagi ya? Sekolahnya juga kami punya kebun. Ya, jadi ada kebun tempat peserta didik untuk menanam pohon pisang, dan sekarang sudah banyak pohon pisang yang tumbuh di sekolah kami. Berarti kita sudah sering-sering juga panen pisang di sana? Sudah. Wow, Ya, luar biasa. bahkan pernah panen lombok. Banyak di Jalan Tiang. Kalau dari SMA 5 sebenarnya sih dari modal yang ada 7 kalau tidak salah, sebenarnya semuanya modal manusia. Ya kita syukuri bahwa tenaga pendidik tingkat pendidik itu sudah mumpuni lah, karena sudah ada beberapa yang sampai ke jenjang S2. Tenaga pendidiknya selain kelas sekolah berikut yang memang harus kita manfaatkan bahwa modal lingkungan, karena kan apalagi sekolah kami ada di kota, terkait dengan lingkungan memang terbatas, jadi kita kerjasama dengan komunitas sosial. Nah, misalnya dinas lingkungan hidup, bisa juga dengan ya tim penggerak kita kabupaten untuk memfasilitasi di wilayah-wilayah mana kita bisa nanti menggerakkan murid untuk salah satunya adalah mewujudkan kepemimpinan belajar bagi mereka. Ya, dan seperti Ibu cerita tadi, di sekolahnya sudah biasa panen pisang, bahkan panen lombok kami kesulitan karena sekolah pas di tengah kota yang kita andalkan cuma pot ya sebagai taman. Jadi di sini yang saya garis bawahi adalah memang setiap sekolah punya karakteristik sendiri. Kami sangat butuh bekerjasama di bidang komunitas modal sosialnya berikut sehingga modal lingkungan itu bisa juga terpakai di sekolah kami. Yang lainnya itu adalah ya secara politik ya kami dikelilingi oleh hampir semua instansi atau lembaga yang terkait dengan organisasi pemerintahan, politik itu sendiri sampai dengan lingkungan sosial. Saya kira itu saja dari saya. Ya, karena mau masuk di YouTube nanti. Juga tadi Pak sampaikan. Kemudian kami punya sumber daya manusia dari segi kelengkapan, misalnya pustakawan ada, tenaga tata usaha ada, Aset politiknya di lingkungan sekolah kami karena kebetulan berada di ibu kota kabupaten Kecamatan Mekale, sehingga ada banyak fasilitas yang berkaitan dengan pemerintahan yang ada di sekitar sekolah. Ya, ternyata selama ini memang kita secara fisik saja kalau dilihat. Suaranya. Lanjut ke SD lagi. luar biasa tadi yang diceritakan tentang asal-asal apalagi kalau dilihat dari luar kelihatannya sebenarnya kayak punya Bicara tentang aset yang ada di sekolah, kami lebih umum belajar. Kenapa saya katakan ini? Karena di sekolah kami itu bicara tentang aset Indonesia, kami hanya 9 orang. Dan dari sebelah kami hanya ada 1 perempuan. Kemudian ke-9 tenaga yang ada di sekolah kami itu hanya 1 orang yang PNS, 3 orang itu P3K, dan 3 orang adalah TKD, tenaga kontrak daerah, dan 3 orang lagi itu adalah honor sekolah. Apalagi kalau hujan, biasa kami hentikan pembelajaran karena takutnya saudara kita di dalam kelas tiba-tiba longsor, kamu kita ada kita. Dan itu yang mungkin dari sekolah kami tentang aset yang ada di sekolah. tadi Bapak Ibu dari sudah menyampaikan seleksi yang dimiliki di sekolah. Saya masuk
konsep yang kami punya di sekolah saja. Contohnya dari potensi politik, kami itu selalu kami banggakan karena kami sudah merasakannya. Jadi sekolah kami berdekatan dengan salah satu anggota legislatif dan sudah membantu kami menata sekolah, dan saya rasa itu luar biasa potensi yang kami miliki. Dan sampai saat ini kami selalu dipanggil ketika ada kegiatan politik yang dilakukan oleh beliau, tetapi bukan dalam arti kami masih dalam pelaksanaan politiknya. Kemudian potensi yang lain dari segi lingkungan, di sekolah kami itu kami berdekatan dengan kantor lurah. Ketika ada hal-hal yang kami butuhkan, kami bisa berkomunikasi dengan kantor lurah. Kemudian rumah-rumah ibadah bisa memfasilitasi peserta didik kami. Kami dikelilingi, jadi di belakang itu ada gereja Pentakosta, di samping ada gereja Kubai, ada di bagian bawah sedikit gereja Katolik, naik ke atas sedikit ada gereja Geraja, kemudian kalau mau ke sini-sini sedikit ada masjid, ya seperti itu. Jadi itu kekayaan yang menunjukkan menurut saya. Kalau dari SDM yang saya di beberapa sekolah, terutama SDM, anak-anak SDM, dari SDM-nya itu kami punya TU di sekolah, kami punya pustakawan, ada satpam, ada penjaga sekolah. Itu setiap individunya ada. Jadi itu merupakan SDM yang luar biasa ketika dikembangkan di sekolah kami. Ini saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih teman-teman sudah masing-masing ingin Yang pembelajaran bisa berjalan dan juga lahan yang ada di sekitar sekolah itu bisa digunakan sebagai alat pembelajaran. Seperti lingkungan, itu seperti cerita dari Bang Kari bahwa sudah bisa panen lombok, panen pisang. Jadi itulah keunggulan yang di. Terus pembelajaran yang saya dapatkan hari ini yaitu bagaimana kita mengelola aset yang dimiliki di sekolah kita agar itu bisa berdampak pada murid maupun warga sekolah ini. terima kasih kita di sini saya dapat melihat bahwa memang setiap sekolah itu memiliki karakter yang aset yang berbeda-beda, memiliki kekurangan yang mulai dari sekolah-sekolah di kota, jelas sekolah di kota memiliki lingkungan yang sangat mendukung masyarakat, masyarakatnya yang juga anggota DPR yang sangat menunjang juga dengan dekat dengan fasilitas-fasilitas pemerintahan, juga dengan fasilitas belajar yang lain. Sebenarnya ada yang menggunakan ada sekolah yang sudah memiliki ekskavator dalam menunjang infrastruktur. Tetapi saya melihat bahwa sekolah di kota juga memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki sarana, tidak memiliki tempat belajar yang nyaman. Beda dengan kami di kampung, lingkungan di mana kami belajar itu adalah tempat yang sangat nyaman, jauh dari suara-suara kemudian sekolah banyak hal yang didapatkan. Yang pertama, khususnya yang awalnya tidak memahami bahwa aspek dari biasa, kita tidak memahami. Mungkin ada pemahaman sedikit, tapi tidak sedikit. Jadi melalui biasa ini, yang di sekolah kami, puji Tuhan, semua guru, kepala sekolah juga masih muda, ya, sama dengan sekolahnya juga tadi Pak Alfris. Jadi untuk melakukan perubahan itu peluangnya sangat besar, karena rekan-rekan guru diadakan bersama, dan juga hal-hal baru, khususnya Wisnu Merdeka ini, mereka juga antusias. Nah, pembelajaran apa yang didapatkan? Seperti tadi juga yang disampaikan oleh Pak Franky, bahwa mensyukuri setiap kesempatan yang ada dan potensi yang diberikan di masing-masing sekolah. Dan awalnya tidak memahami bahwa aset yang dimiliki ternyata luar biasa. Seperti yang kami saksikan kemarin pembagian rapor di sekolah kami, karena memang sudah diarahkan oleh wali kelas untuk membangun komunikasi dengan orang tua, bukan hanya
pada saat pembagian raport saja. Jadi harus ada laporan pada orang tua tentang perkembangan siswa. Dan pastinya kemarin hanya 1-2 wali atau orang tua siswa yang datang. Jadi itu perubahan yang terjadi di sekolah kami dan kami. Terima kasih saja. Ini kan Pak. Makan dulu baru bentar itu ini lagi dua. Ini yang punya saya yang yang jomblo saja makan 3. Apalagi kita. Oh ya. Jadi Saya yang satunya lagi. Yang 2. Sedangkan pasangan itu ada yang dapat 3 ya. Nanti Reti didapat oleh Pak Yunus ya. Nanti ada 2 pasangannya ya. Ya. Pasangan segitiga. Ya. Ini kalau bahas segitiga lagi hari Sabtu. Dari setiap pasangan itu bergantian satu menit ada yang sebagai HP dan ada yang selfie. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ambil posisi. Tidak selamanya berpasangan begini. Ambil posisi yang enak. Ada yang di atas. Di sana. Masih YouTube lagi. jadi foto. Iya bos, apa kabar tadi? Habis panen goreng. Kapan itu musim? Kapan musim ini? Jadi kapan panennya? Bisa ngapa yang setiap saat dipanen? Sudah menyapa temannya? Ya, mari kita berikan aplaus. Bapak Ibu punya potensi di sekolah yang berbeda-beda. Nah, potensi ini diamankan sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga. Kita memiliki potensi yang luar biasa, tetapi kita harapkan potensi itu dikelola secara luar biasa juga, sehingga potensi tersebut dari pengembangan potensi tadi dari berbagai cara dengan yang lainnya, ya, banyak hal yang kita dapatkan sehingga saat ini kita akan program INSPI yang
dipanggil menari kan, kalau misalnya ada orderan yang untuk menari, dan mungkin mau dipanggil dari itu saja. Dan ini dampaknya juga masalah ekonomi. Ya, dan saya akan panggil jika gurunya ikut menari. Iya, nanti panggil. Jadi pelatih lagi nanti. Dan kami jalan-jalan buat sebuah kegiatan yang langsung pada nilai tambahnya. Personal, kamu bisa dapat uang banyak sehingga banyak uang. Dan itu akan secara tidak langsung kita mengajari murid untuk sedikit-sedikit dia. Aktivitas yang saya lakukan di sini yaitu kami akan mengatur game. Ini hanya untuk membuat murid saja lebih senang belajar matematika, karena murid kami di SMK kadang hanya suka pada mata pelajaran kejuruan saja, tetapi kalau mata pelajaran umum memang kurang. Ya, sehingga lebih menarik ke mata pelajaran, diintegrasikan ke mata pelajaran tadi. Jadi kami akan menentukan game yang kami akan beraktivitas seperti ya, aktivitasnya tadi Pak. Ya. Kemudian outputnya di sini murid yang lebih mandiri dan melatih cara berpikir murid. Outputnya di sini murid lebih akan tertarik pada mata pelajaran matematika dan pelajaran yang membuat game seperti itu, sehingga murid lebih tertarik untuk belajar untuk impact. Ini tujuan, ini hasil. Dampaknya ini, dan ini kan disuruh tulis minimal 2 ya. Nah ini sudah 3 ini. Berarti ini sudah lebih dari cuma 1. Tujuan Tujuannya kan kok. Nah ini sudah lebih, ini sudah lebih dari 1. Ini tujuan minimal 1. Sudah lebih, sangat lebih. bahasa yang efektif dan efisien ya. Hemat kata-kata lah. Iya. Ya. Karena ini potensinya banyak rapor dari rapor pendidikan saat ini dibawa minimal di registrasi untuk
Home visit adalah salah satu program dari yang terkait dengan PK dan karya dari kelompok bimbingan Bapak Markus Cerdas. Skema rantai hasilnya Pak ya, mulai daripada inputnya, kemudian dilanjutkan dengan aktivitasnya, hasil tujuan dampak agama atau tempatnya. Terima kasih. Iya. Hasil dari Ya, silakan. kelompok kami, Rantai hasil rantai hasil dari kelompok kami dengan program jurnal kegiatan. dimulai dari input. Di sini ada input. Dana orang tua, waktu, buku jurnal. Terus dia memberikan arahan contoh aktivitas positif yang dilakukan setiap hari. Kemudian Terus di hasil atau outputnya yaitu setiap murid memiliki jurnal harian kegiatan positif yang akan di-share kepada murid-murid yang lain. Terus murid memiliki kebiasaan positif dalam bermasyarakat. Murid juga bangga atas kegiatan positif yang dilakukannya. Silakan Ibu Tera. Kemudian outcome atau tujuan supaya sementaranya, pertama murid memiliki kegiatan positif yang dilakukan menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua, murid akan biasa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang sudah mereka share. Dan yang terakhir ada dampak atau impact dari jurnal kegiatan. Satu saja kami bacakan, yaitu terciptanya kemandirian hidup, rasa tanggung jawab, serta perilaku atau aktivitas positif yang dilakukan secara terus-menerus. Oke, mantap. Terima kasih. Dalam membuat mulai merencanakan program, awali dulu dari akhirnya, yaitu dampaknya dulu, outcome, output, aktivitas dan tempur. Sebaliknya jika ingin mengimplementasikan, baik dari terima kasih. Oke, mantap. Ketua wali, guru, ketua sektor Islam dan sekolah. Kemudian untuk aktivitasnya di sini, guru BK berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat jadwal prioritas murid. Jadi bukan hanya sekedar murid yang memang malas datang ke sekolah yang dikunjungi, tetapi juga murid-murid yang memang yang rajin ke sekolah tetap dikunjungi di sini. Kemudian yang berikut melakukan komunikasi dengan orang tua wali tentang program fisik. Jadi ada penyampaian kepada orang tua. Adapun outputnya di sini yaitu teridentifikasinya kondisi geografis, sosial dan psikis murid. Outcome-nya guru memprogramkan atau merancang program yang berdampak langsung pada pertumbuhan belajar murid. Kemudian murid mampu memimpin pembelajaran. Jadi karena kita belajar dengan murid, di sini kami ambil untuk di rumah. Yang menjadi ukuran risikonya adalah sedang. Strategi pengendaliannya adalah menjadwalkan ulang atau mengkomunikasikan ulang kepada orang tua atau wali. Ya, jadi maksudnya di sini sekalipun mungkin di awal sudah dikomunikasikan, tapi namanya kendala keadaan bisa berubah. Jadi yang kedua, penyambutan atau penerimaan orang tua atau keluarga kurang ramah. Dan ukuran risiko di sini yaitu sedang, dan strategi pengendaliannya adalah melakukan pendekatan sosial baik itu kepada kepala RT mungkin atau tetangga dan ya orang di sekitar. Yang ketiga yaitu jarak atau kondisi geografis yang tidak memungkinkan, dan ukuran risikonya sedang. Strategi pengendalian yang diambil adalah menyusun kembali lokasi atau tempat
untuk melakukan pertemuan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Artinya literasi secara menyeluruh, di mana inputnya itu ada murid, guru, kemudian buku bacaan dan media lainnya. Kemudian aktivitasnya yang pertama adalah gerakan 15 menit membaca buku yang disukai dan bertema. Kemudian yang kedua, murid membuat jurnal membaca yang isinya tema dan pesan moral dari buku yang dibaca. Kemudian yang ketiga, murid membuat laporan jumlah halaman dan judul yang sudah dibaca sehingga mendampingi murid dalam kegiatan literasi dan menindaklanjuti hasil jurnal dan laporan. Kemudian outputnya murid dapat membiasakan diri dalam membaca. Kemudian yang kedua, murid dapat memahami dan menggunakan informasi dari bacaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian outcome-nya, murid memiliki kebiasaan membaca dan menyimak informasi untuk memaksimalkan potensi dirinya. Kemudian dampaknya, murid menjadi buku. Kemudian yang kedua, murid memahami pentingnya membaca. Dan yang ketiga, perpustakaan dan Mas Google bermanfaat. Kemudian masuk pada manajemen risiko dan ukuran risikonya sedang. Kemudian strateginya membuat kesepakatan sekolah tentang kegiatan tersebut. Kemudian kemungkinan risiko kedua, terbatasnya tenaga guru dalam mengontrol kegiatan tersebut. Ukuran risikonya sedang. Strategi pengendaliannya membuat jadwal pendampingan literasi, bacaan yang terbatas, dan ukuran risikonya besar. Kemudian strategi pengendaliannya pengadaan buku bacaan atau sumber bacaan lainnya. Demikian untuk melakukan itu kami kasih judul jurnal kegiatanku. Ya, inputnya di sini ada guru, ada murid, ada orang tua, kemudian ada waktu dan juga buku jurnal. Kemudian bentuk aktivitasnya di sini guru memberikan arahan atau contoh aktivitas positif yang dilakukan setiap hari. Misalnya menabung, mungkin aktivitas positif, atau paling tidak yang paling kecil mandi sebelum ke sekolah, contoh paling kecil kegiatan positif. Kemudian hasil langsung atau outputnya, ya di sini setiap murid memiliki buku harian sebagai hasil positif dari kegiatan sehari-hari yang selain dia bisa ketahui juga bisa dia share kepada orang lain. Kemudian murid memiliki kebiasaan positif di dalam beraktivitas atau dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, murid merasa bangga atas kegiatan positif yang dilaksanakannya atau diyakininya. Kemudian ada tujuan capaian atau outcome. Yang pertama, murid memiliki kegiatan yang positif, artinya pembiasaan positif dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian sama murid akan terbiasa melakukan hal yang positif. Kemudian dampak atau impact-nya ada 3. Yang pertama, terciptanya kemandirian hidup, ada rasa tanggung jawab serta perilaku atau aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian terciptanya sumber daya manusia yang penuh dengan aktivitas positif untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Kemudian berikutnya format manajemen risiko. Di sini ada risiko yang pertama, muncul ketidakjujuran di dalam diri murid. Ya, artinya hanya karena ingin ditutup kegiatan positif apa yang kamu lakukan, dia mungkin asal tulis saja. Kemudian muncul ketidakjujuran dalam diri murid ini. Ukuran resikonya bisa saja kecil, bisa sedang, bisa juga besar, tergantung strategi pengendaliannya. Di sini strategi pengendalian yang kami lakukan adalah pendampingan dengan model kita, proses coaching kepada murid. Kemudian ada komunikasi atau kolaborasi dengan orang tua murid. Kemudian untuk kemungkinan risiko yang kedua, muncul rasa tidak percaya diri atau rasa minder di dalam diri peserta didik. Contohnya
misalnya ada yang berkegiatan positif itu menabung setiap hari, sementara dia mungkin tidak dapat uang jajan setiap hari. Jadi ketika mendengar kegiatan positif temannya, dia berpikir, oh saya tidak bisa melakukan itu. Nah jadinya dia minder, mungkin itu resikonya. Kemudian ukurannya juga bisa kecil, bisa besar, tergantung strategi pengendalian. Di sini strategi pengendalian kami adalah memberikan motivasi atau apresiasi atas kegiatan positif yang dia lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Ya seperti itu. Terima kasih. Ya, 5 komponennya juga buat resiko dengan 30. Dipastikan bahwa Bapak Ibu nyaman saat berdiri, tidak diganggu oleh hal-hal yang ada di sekitarnya, barang-barang yang ada di sekitarnya. Kita bermain beresiko. Ya. Resiko yang pertama resiko positif, dan resiko yang kedua perbedaan yang kedua adalah resiko negatif. Resiko positif ketika saya mengatakan ke kanan ya. Ke kanan berarti apa itu menggerakkan dirinya ke kanan ya. Maju berarti maju. Tapi resiko negatif kalau saya mengatakan maju, Bapak Ibu mundur. Nah, perintah berikutnya kanan kali ya. Kanan kiri ya, kiri ya. Oke. Resiko negatif berlawanan pesannya, melakukan yang berlawanan dari pesan yang saya sampaikan. Masih lompat ya, lompatnya kayak Oh ya, silakan bertiga kayak monyet. Mau lihat siapa yang paling jago ini. Hanya mereka yang persis. Pak Santu menjadi tutornya di sini ya. Oke, baik. Oke, negatif. Resiko negatif berlawanan ya. Tapi tetap Oke, berlawanan kayak baik. Kalau dibilang mah, oke, sudah paham orientasinya? Ya, baik. Saya mulai kanan. Ternyata kita tidak bisa jadi monyet ya. Lebih yang baik. Ya, kita berpihak kepada Bapak Kepala Sekolah. Ibu kepala sekolah juga. Tetap berpihak, tapi yang lebih diutamakan adalah murid. Apa murid? Filosofi diajar antara sekitar setelah kita menyusun program, definisi dengan saya kami lagi diskusi kaitan dengan logat 7 bayi Roman. Ingat ya. Que tombe si no, butuh yes. Markus Era dan keluarga.
hasil dan wawancara diisi sesuai dengan hasil observasi dan wawancara. Karena itu yang kita beri komentar ya. Penjelasan pasti ada jawaban. Paling tidak minta izin lah. Mohon maaf. Selamat siang, silakan. Ini contoh-contoh kamera. Jangan foto. Ada yang perlu dibantu. Kondisi jalan kita jaga dan Pada saat kunjungan pertama ada juga yang langsung ada, tapi sebagian besar kadang-kadang tidak ada. Kemudian tidak orang tua siswa itu ada yang ada suami istri bisa anak jadi korban. Itu sempat jadi bingung, tetapi sebagai guru BK itu sudah menjadi baju bahwa ketika kita mengadakan kunjungan rumah tidak mungkin kita dapatkan hal-hal positif saja, ada banyak hal negatif. Dan kita sudah siap dengan alternatif penyelesaiannya, misalnya kita jadwal pulang atau kita mungkin bekerjasama dengan tetangganya. Kalau terakhir mungkin kita bekerjasama dengan kepala Jepangnya. Ya, silakan kasih bintang 5 untuk Markus Erfams. berikan senyuman, Berikan tanggapan, emoji atau kalimat. jalannya. sudah saya Bu. Oh ya. Guru yang lain karena harus serempak. Ya, hasil keren. Tuan rumah yang baik. Sengaja itu supaya ada orang Silakan bertanya kepada penghuni. kita dibuat apa jangan buat laporan pemilihan timbangan dan pemilihan. Akhir bulan berapa? Ini namanya bertanya. Mas gajian. Akhir bulan apa ya? ada baiknya terus setiap akhir bulan. Ya. Akhir bulan. silakan masukannya bisa ditulis di situ baru ditempel. Setelah mendapatkan cepat kasus ini dibuktikan sebagai kunjungan. Yang mana pintu rumahnya nih? Yang ini atau yang ini? Dari bawah sini. Mari silakan. Minum kopi deh. Susu. Misi. Permisi monyet. Oh ini kayak mau diserbu kita ini. Permisi monyet. Tanya dulu Pak, jangan langsung kasih ini. Tunggu dulu, saya lagi mikir ini, saya Boleh mau kopi, tunjuk-tunjuk. ini ada nyusu. Boleh tunjuk-tunjuk. Jangan langsung kasih, kan tadi baca dulu. Langsung kasih bintang. Kegiatan positifnya itu seperti apa? Apakah membentuk tanda positif atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan positif? Kegiatan positifnya itu misalnya aktivitasnya di rumah segala budaya kebaikan, misalnya bangun pagi dia berdoa, kegiatan positif. Oke sekolah mandi dulu, kegiatan positif.
langsung ganti baju atau bagaimana? Ganti baju, lanjut pakai baju lagi. Atau tidak pakai baju lagi. Tergantung. Siapa tahu mau mandi, tidak pakai baju dulu. Ya kan, pulang sekolah. Si Soman itu Lain kayak. nanti pergi pulang sekolah mandi lagi. Siapa tahu pas tahu olahraga tahu apa? Keringat. Biasa siswa panas-panas disuruh mandi. Beda kayak siapa tahu juga di sungai mandi kok. Iya. Curiga pergi sekolah aja tidak mandi, pulang baru sekolah. Mandi. Biasa memang ada yang begitu. Ini apel paginya setiap hari Sabtu. Kami apel pagi setiap hari. Oh, saya kira Tidak hari capek. Sabtu seminggu sekali toh. Iya. Ada apel pagi. Komunikasi tidak langsungnya lewat apa? Tidak langsung itu lewat via WhatsApp, via telepon. Ini sekolah di mana? Ini di kami tidak ada studio. Itu kan kerjanya di sekolah mana? Di SDN satu-satu apa tidak? Papa kamu ada. Oh ya, apel nomor. Kasihan. Apel apa dia biasa? Coba dari Simbuang gue bertanyakan. Karena tidak ada jaringan di sana sih. Simpan dia. Silakan kasih bintang 10. Sejauh mana program jurnal kegiatan berjalan? Berarti di sini tidak ada pengecualian, nah. Berapa kita mau? 10. Semua siswa harus. Aku kasih ke SPBD. Nanti ini tanda tangan. Catnya jangan lupa. Pintar. Karena tidak ada pengecualian di situ lah nanti mereka berbagi. Oh ternyata yang berarti si Aina tuh ada hal positif saja yang itu deh. Waduh. Jangan lupa kami sama kami. Terima kasih tuan rumah. Harus gula di dalam. Banyak pembelajaran, ide dan juga inspirasi dari awal kejadian. Pak Prengki. Kan gue menghayal malam tuh pasti aja sasaran. Ya sama, banyak inspirasi, banyak hari. Tuan rumahnya ramah-ramah semua. Walaupun tidak dikasih minuman. Apakah ada pertanyaan terkait dengan kerangka monet dan juga biasa? Apakah kerangkanya sudah paten atau bisa sesuai kebutuhan? Ada yang bisa jawab? Ini bukan harga mati. Silakan kasih boleh apa tapi sepertinya tidak bisa dikurangi. Silakan. Ya, monet. Ini adalah salah satu contoh monet. Silakan buat monet yang lainnya. Yang menurut Bapak Ibu, saya nyamannya kalau monetnya seperti nah, merujuk pada dasar kerangkanya dan prinsip-prinsip monet dan dasar kerangkanya. Mau buat
kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan hal-hal yang berdampak secara langsung. Dan yang terakhir sekali, bagaimana program itu monitoring dan evaluasi. Nasami. Itu impian dengan saya kah? Ada hanya berdua ya. Dan Kegiatan saya hari ini adalah gagal menerima. kesempatan yang diberikan mempelajari dari awal kami potensi yang ada di sekolah saya. Jadi sangat pentingnya melakukan kolaborasi dilakukan dan penting juga memahami bahwa setiap pembinaan ada sekarang memiliki potensi dan juga menjadi aset terbaik bagi sekolah yang saya. Terus kalau dengan program yang dapat diberi, hanya nanti juga saya bisa melaksanakan dengan baik untuk mengembangkan keterampilan sangat Oke, refleksi hari ini ya pertama kita sudah diajar untuk menentukan program yang berdampak pada murid, bagaimana menganalisis manajemen risikonya dan pemecahannya. Ada juga kita bagaimana memonef dan tindak lanjutnya. Berikut ice breakingnya juga unik. Sama dengan Pak Satu, ternyata susah menjadi monyet. Saya hanya bisa menjadi diri saya sendiri. Berikut dan yang paling membahagiakan saya adalah karena adanya informasi loh, Kakak itu juga berarti tidak lama lagi pensiun toh dari pendidikan guru penggerak. Ya, terima kasih. Yang pertama saya bisa mengetahui potensi dari rekan-rekan CGP yang lain dengan potensi yang sekolah mereka miliki, mungkin sekolah kami juga tidak miliki, tetapi saya bersyukur bahwa kami saling berbagi dengan rekan CGP yang lain. Kemudian yang kedua, hari ini saya belajar tentang program impian. Ya, kebetulan tadi kami mengambil program impian literasi atau membaca karena selama ini peserta didik selama masa pandemi mereka kurang membudayakan lagi yang namanya membaca, tetapi kebanyakan bermain gadget. Jadi untuk membaca juga ini, ya semoga dengan adanya pertemuan pada hari ini kami dapat memaksimalkan di sekolah kami nantinya dan bisa berjalan dengan maksimal. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa. Silakan. Terima kasih. Saya pelajari hari ini khususnya tentang potensi yang ada di sekolah. Kalau saya bandingkan tadi potensi sekolah saya dengan sekolah teman-teman saya, sempat saya pikiran ternyata sekolah kami itu banyak kebaikannya. Sehingga saya berpikir bahwa ternyata plus minusnya itu tidak selamanya jadi kekurangan bagi sekolah kami, karena khususnya tadi Pak Roma sekolahnya kan tidak ada kebun, jadi ya dulunya tidak mungkin petik pisang kan. tapi bawa pisang. Ya jadi dibeli, ya. Tapi kalau kami ya mau makan pisang ya ada. Jadi kemudian yang saya juga sempat pelajari, saya tertarik pada monitoring karena selama ini saya hanya monitoringnya ke siswa. Saya tidak tahu monitoring apa yang saya bisa lakukan. Jadi itu yang menjadi terima kasih. Silakan. Terima kasih. Silakan lanjut. Dari serangkaian kegiatan Makarkarya 6 pada hari ini
banyak hal-hal menarik yang saya bisa dapatkan Cemburu yang dilalui oleh siswanya. Kemudian di kegiatan yang berikutnya tentang program impian dari hasil presentasi kelompok tadi, saya melihat di situ ada program-program menarik yang sebenarnya juga bisa diterapkan di sekolah masyarakat. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Buka helm dulu, Pak. Oke, ya dari saya singkat saja. Ini bisa mendapatkan banyak pengalaman dan inspirasi cerita bersama mengenai potensi yang yang juga kita belajar bagaimana merancang sebuah program impian kita merancang sesuai dengan proses yang luar biasa dan juga bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang terakhir kita bisa berikan informasi mengenai lokakarya itu sekaligus menjadi PR buat saya untuk menunjukkan berbagai karya dan portfolio lokakarya itu. Terima kasih semuanya. Refleksi saya hari ini sebagai fasilitator memfasilitasi teman-teman CGP melalui kegiatan kepemimpinan ASEP ya, dengan potensi, dan potensi itu menjadi sebuah program impian, dan dari program impian ini menjadi sebuah aktiviti yang akan mengeluarkan output dan mengalami manajemen resiko. Tapi ketika itu diramu dengan baik melalui monet, maka Bapak Ibu CGP yang hebat akan sukses dan akan lulus di program guru penggerak. Amin. Bapak Ibu, luar biasa refleks kegiatan Lokakarya pada hari ini. Saya kira pada akhir kegiatan ini, saya Markus Era dan Ibu Emanaku, Gonataris Kasma, Gonataris, ya, mohon maaf jika selama kami mendampingi teman-teman dalam mengikuti Lokakarya 6 ada yang tidak berkenan bagi teman-teman. Belum ada maaf karena Lokakarya belum ditutup. Saya mohon maaf karena tidak mampu membuat Anda menjadi sebuah monyet. Seekor monyet. Ya, mari kita tepuk tangan untuk diri sendiri. Sebelum kita bisa dari tempat ini, dimohon kesediaan tindak ini untuk